Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matina la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Oke sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MP Channel Raden Beleng dimanapun kalian berada, alhamdulillah kali ini kita berkesempatan mengunjungi salah satu makam waliullah yang berada di kota Santri, Jombang. Pengen tahu selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap di channel kebanggaan kita, MP Channel Raden Beleng. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Oke sahabat-sahabat, sedulur-sedulur dan juga pemirsa MP Channel Raden Beleng dimanapun kalian berada, semoga senantiasa kita dipun rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MP Channel Raden Beleng, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, sehingga pada sore hari ini kita bisa berziarah atau bersilaturahim mengunjungi makam beliau, yaitu makamnya Mbah Sayyid Ismail yang berada di Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Sahabat-sahabat MP Channel Raden Beleng yang sangat saya banggakan, mengenai Mbah Sayyid Ismail ini, menurut informasi yang saya terima atau menurut informasi yang telah saya dapatkan, dulu beliau ini tidak begitu dikenal orang. Dulu beliau ini tidak ada yang mengetahui siapa beliau, bagaimana peranan beliau di daerah tersebut. Akan tetapi ketika makam beliau Mbah Sayyid Ismail ini didatangi atau dikunjungi ataupun diziarahi oleh panjenenganipun Allahyarham Gus Dur, dari situlah titik temu atau beliau ini Mbah Sayyid Ismail bisa diketahui. Menurut Al-Maghfurlah Gus Dur, Mbah Sayyid Ismail ini adalah pengawal daripada Mbah Putri Cempo, yang mana Putri Cempo ini adalah dipersunting atau diperistri oleh Prabu Brawijaya kelima, seorang prabu yang berkuasa di kerajaan terbesar di Nusantara, yaitu Kerajaan Mojopahit. Sahabat-sahabat MP Channel Raden Beleng yang sangat saya banggakan, jadi Mbah Sayyid Ismail ini di samping beliau ini
menyebarkan agama Islam di daerah Jombang. Kedatangan beliau ke sini dulu itu awal mulanya ini adalah mengawal Putri Cempo dari kerajaan menuju kerajaan Mojopahit, dengan tujuan menikah dengan Prabu Brawijaya dengan alasan kalau Putri Cempo atau Putri Dwarawati dinikahi oleh Prabu Brawijaya V, kemungkinan besar agama Islam disebarkan di kerajaan Mojopahit ini semakin lebih mudah. Jadi ini adalah termasuk salah satu politik, salah satu ide, salah satu cara agar agama Islam itu bisa masuk di kerajaan Mojopahit. Oleh karena itu, dengan pernikahan daripada Putri Cempo atau Putri Dwarawati yang dinikahkan dengan Prabu Brawijaya V, sehingga kerajaan Mojopahit, sehingga ajaran Islam atau agama Islam bisa disebarkan atau bisa diterima oleh kalangan kerajaan. Nah, ini sahabat-sahabat. Jadi Mbah Syed Ismail ini mengawal Putri Cempo sampai ke kerajaan Mojopahit. Setelah pernikahan Prabu Brawijaya dengan Putri Cempo, Putri Dwarawati, akhirnya beliau Mbah Syed Ismail ini meneruskan perjalanan atau pindah atau keluar dari istana, dari kekeratonan, dari keprabonan Mojopahit, mencari suatu tempat yang mana dengan tujuan pingin syiar atau pingin menyebarkan agama Islam di daerah Jombang ini ketepatan. Jadi beliau ini termasuk pemuka agama di sini, menyebarkan agama Islam di sini dan membuka sejenis padepokan atau gimana dulu tuh seperti itu. Jadi membuka padepokan dengan tujuan biar para cantrik, para santri bisa ngaji, bisa mengajarkan agama Islam di tempat tersebut. Ini sahabat-sahabat MB Channel Tembeling yang sangat saya banggakan. Jadi sekali lagi Mbah Syed Ismail ini menurut Gus Dur, beliau itu adalah pengawal daripada Putri Cempo yang dinikahkan oleh Prabu Brawijaya ke-5. Dan ketika Almarhumlah Gus Dur ke sini, beliau ini setelah berziarah, beliau langsung menuju ke sumur yang tadi sempat kami sorot. Di sebelah baratnya makam itu ada sumur kecil. Nah, dari situ setelah berziarah, Gus Dur langsung mengambil air di situ. Mengambil air di situ dengan membawa sebotol, dengan membawa cirikan atau botol kosong untuk diisi. Ketika beliau ditanya, "Gus, damel napa Gus?" Jawabe Gus Dur, yo gawe ngombe. Napa enten kramate Gus Dur? Napa enten kramate Gus? Ya insyaallah lah, tergantung keyakinan. Dan sejak saat itu akhirnya sumur itu banyak masyarakat sekitar ini meyakini bahwa air yang berada di sumur ini keramat, yang diyakini menurut warga ini bisa dipakai untuk jalaran obat atau tomboh. Jadi dengan karomah, dengan berkah yang diberikan oleh Allah, sehingga air sumur yang peninggalan daripada Mbah Syed Ismail ini bisa digunakan warga sekitar untuk sebagai salah satu obat, pelantara obat dari Allah yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Tetapi ingat sahabat-sahabat, ingat saudara-saudaraku, kita tetap berpegang teguh bahwasanya seluruh penyakit yang turun dan kesembuhan seseorang dari penyakit itu hanya karena Allah, hanya dari Allah, bukan dari obat atau air-air tersebut. Nah, obat dan air-air keramat yang biasanya berada di makam-makam waliullah itu hanya sebagai lantaran saja, hanya sebagai perantara. Jadi
tolong jangan jangan menafsiri bahwa air ini bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air hanya sebagai pelantara saja, biar kita tidak dihukumi syirik atau biar kita tidak dihukumi musyrik. Karena sekali kita salah niat, sekali kita salah langkah, disitulah kesyirikan akan muncul. Memang itulah kecerdasannya setan. Memang itulah kepintarannya setan untuk memutarbalikkan niat manusia yang seharusnya ke Allah bisa dipelintir ke sesuatu benda. Oleh karena itu berhati-hati, jangan terkecoh, tetap yakin bahwasanya segala sesuatu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala sesuatu baik itu penyakit atau apa saja itu sembuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MB Channel dan Beling, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Barangkali dari sebagian sahabat-sahabat subscriber MB Channel Raden Beling mungkin ada yang lebih mengetahui sosok beliau, silakan ditambahi di kolom komentar. Mari kita sharing-sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan, supaya semakin lengkap berita daripada waliullah, khususnya Mbah Said Ismail yang berada di Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang ini. Oke sahabat-sahabat, tetap berpegang teguh, kebenaran hanya milik Allah semata. Jadi jangan jadikan ulasan yang saya sampaikan ini adalah sebagai patokan kebenaran. Tetap berpegang teguh bahwasanya Allah yang maha benar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.